Oke, thanks buat kalian yang udah ngeklik video ini. Kali ini kita akan bahas seputar psikologi. Nah, kali ini kita akan ditemani oleh seorang psikolog klinis. Dengan Mbak siapa Mbak namanya? Dengan Mbak Ai. Dengan Mbak Ai. Nah, Mbak Ai ini salah seorang psikolog klinis. Oke, sebelum ke videonya jangan lupa like video ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya guys. Oke Mbak, mau nanya nih Mbak, sebenarnya psikologi itu apa Mbak? Psikologi itu apa? Psikologis itu apa? Psikolog itu apa? Oke. Psikologi itu kalau secara harafiah ya, diambil dari bahasa Yunani, dari dua suku kata, psyche dan logos. Psyche itu artinya jiwa, logos itu artinya ilmu. Jadi kalau secara harafiah diartiin psikologi itu ya ilmu yang mempelajari jiwa. Secara istilah, psikologi adalah ilmu yang mempelajari manifestasi jiwa seseorang melalui aspek-aspek kejiwaan. Ada aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek keperilakuan atau konatif. Psikologis? Nah, kalau psikologis bisa diartikan secara harfiahnya adalah mental, kondisi mental itu sendiri. Kalau kita bilang kadang-kadang dengar kondisi psikologis seseorang, nah itu sama aja kondisi mental seseorang gitu. Sementara psikolog adalah orang yang berkecimpung secara profesional, seorang ahli psikologi yang berkecimpung secara profesional di bidang psikologi dan melakukan praktik psikologi secara profesional. Oh iya. Gitu. Oke. Jadi kalau psikologi itu ilmunya, psikolog itu kondisi psikologisnya, kondisi dan orang jiwanya. Yang mempraktikkan psikologi itu psikolog. Mempraktikkan secara profesional prinsip-prinsip psikologi, tapi nggak semua orang yang belajar psikologi itu bisa disebut sebagai psikolog karena kalau profesi psikolog itu sendiri satu dia harus ahli, punya keahlian pengetahuan ya, punya pengetahuan yang cukup di bidang psikologi dan punya keahlian untuk melakukan praktek psikologi secara profesional. Psikologi itu Mbak, seorang psikolog berarti bisa dikatakan sebagai dokter jiwa dong karena objek kajiannya pun di bidang kejiwaan gitu Mbak. Objek telaahnya memang sama tapi bukan dokter. Jadi psikolog itu basicnya secara ini dulu ya, secara keilmuannya dulu nih, background pendidikan formalnya yang membedakan antara psikolog dan dokter jiwa. Kalau dokter jiwa sebutannya psikiater. Kalau psikolog itu ambilnya S1 psikologi, dan di zaman saya S1 kalau ingin jadi psikolog ya harus lanjut ke S2 magister profesi psikologi. Oh, jadi harus S1 psikologi, S2 juga magister profesi Mbak ya? Magister profesi psikologi. Nah, sementara kalau psikiater atau dokter jiwa itu S1 kedokteran. Kemudian profesi dokter, kemudian spesialis dokter jiwa. Nah, walaupun bidang kajian atau telaahnya itu sama, yakni jiwa atau manifestasi jiwa, tapi pendekatan terhadap manifestasi jiwa itu berbeda antara psikolog sama psikiater. Kalau di psikiater akan mengedepankan pendekatan medis. Karena medis pasti juga farmakoterapi itu lebih dikedepankan kalau di dokter. Sementara kalau di psikologi, maksud saya kalau di psikolog nih, khususnya pada psikolog, ketika kita mendapatkan suatu fenomena tertentu, terutama yang berkaitan dengan kesehatan jiwa di bagian kesehatan, karena tidak semua psikologi itu membahas tentang kesehatan di kesehatan jiwa, gak semuanya gitu loh. Psikolog klinis kebetulan, dan saya kebetulan di psikolog klinis, memang lebih banyak membicarakan masalah kesehatan jiwa. Pendekatan kami itu melalui prinsip-prinsip psikologi. Jadi memandang manusia itu berdasarkan hal-hal yang melekat pada dirinya, berbagai macam hal-hal yang melekat pada dirinya, berbagai faktor, berbagai aspek itu dipertimbangkan dalam psikologi, dan intervensinya pun menggunakan intervensi psikologi atau psikoterapi. Jadi kita tidak menggunakan obat, itu yang pertama. Kalau dokter tadi? Kalau dokter tadi menggunakan obat-obatan karena pendekatannya kan by medis. Kalau di psikolog itu enggak, lebih komprehensif. Makanya untuk banyak kondisi-kondisi gangguan psikologis yang sifatnya sangat klinis, terkadang kita akan bekerja secara berbarengan antara psikolog dan psikiater. Oh gitu ya. Saling berdampingan, ya, sehingga komprehensif
Oh iya Mbak, sama kayak dokter Mbak ya, kan dokter kan ada spesialisasi tertentu ya Mbak ya. Ada dokter spesialis jantung. Sambil minum ya? Ya, apa silakan. Ada spesialis mata. Nah, ini kalau di psikolog ada nggak dia spesialisasi gitu kan di bidang-bidang gitu kan? Kalau kita berbicara berdasarkan regulasi pemerintah, psikolog itu belum ada sebutan spesialisasi. Oh gitu. Jadi sebutannya apa? Belum ada gimana ya? Kalau di Indonesia dan ini di angkatan saya angkatan 2019 itu belum ada spesialisasi untuk kuliah magister profesi psikologi. Yang ada adalah majoring, kita sebutnya majoring. Jadi minat bidang utamanya apa? Ada itu pembagian itu Mbak. Nah, pembagian itu ada itu, kalau di Indonesia majoringnya tuh ada 3. 1 psikolog pendidikan, psikolog perusahaan industri organisasi, kemudian psikolog klinis. Oh, ada 3 itu ya Mbak. Jadi Ada 3 bedanya itu. 3 itu apa Mbak bedanya? Bedanya peminatannya aja sih. Beda sih, sesuai namanya ya, itu menunjukkan minat masing-masing orang yang mengambil jurusan tersebut. Kalau di pendidikan berarti berminat di dunia pendidikan, artinya konteks psikologi dalam dunia pendidikan yang akan lebih banyak dibahas di sana. Terus kalau di perusahaan industri organisasi ya akan lebih banyak membahas prinsip-prinsip psikologi dalam konteks perusahaan, industri atau organisasi. Sistem perusahaan misalnya, kalau tadi yang di pendidikan, psikolog pendidikan mungkin mereka juga dimintai pendapatnya tentang kurikulum pendidikan misalnya, atau tentang bagaimana untuk mengoptimalkan kapasitas belajar anak di sekolah. Nah, kalau di klinis ya kami yang sangat dekat dengan dunia kesehatan jiwa ya. Dan kalau di Indonesia sendiri, psikolog yang diakui sebagai tenaga kesehatan itu adalah psikolog klinis, karena ya ini berdasarkan undang-undang juga ya, sudah ada undang-undang yang menetapkan bahwa psikolog klinis adalah bagian dari tenaga kesehatan. Artinya kalau di psikolog klinis itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kalau teman-teman mau mencari psikolog klinis, harus banget mencari yang satu punya surat izin praktik psikologi, kedua terdaftar di HIMSI, dan yang ketiga punya STR. Apa itu HIMSI? HIMSI itu himpunan psikologi. Oh, ada himpunannya lagi, ada organisasi Se-Indonesia itu sudah tersistem dan semuanya bisa diakses by online. Nah, yang terakhir kalau di psikolog pendidikan sama psikolog PIO itu masih berlakunya tuh hanya 2 tadi ya. Mereka hanya perlu SIPP dan punya memastikan bahwa mereka anggota HIMSI. Ada SPP-nya juga, ada SSP, surat sebutan psikolog. Itu juga harus dipastikan ya, karena ada beberapa kali saya menemukan kalau klien nih datang, mereka merasa mereka ke psikolog, tapi ternyata yang didatangi itu bukan psikolog. Nah, kalau di klinis tambahan satu lagi yang perlu dipastikan, bahwa tenaga psikolog tersebut atau psikolog klinisnya itu harus sudah mempunyai STR. Apa itu STR? Surat tanda registrasi. Jadi kalau STR itu dikeluarkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Artinya psikolog klinis yang memiliki STR itu ya valid, legit, bahwa dia diakui oleh negara, karena KTKI atau Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia itu adalah yang ditunjuk oleh pemerintah.